Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di JPD Channel bersama gue Teddy. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini gue ingin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share dan dukung channel gue. Semoga gue makin semangat dan semoga ilmu yang gue share kepada teman-teman bisa bermanfaat. Dan semoga di tahun ini cita-cita teman-teman untuk datang ke Jepang, baik itu untuk sekolah, baik itu untuk bekerja, semoga dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video sebelumnya gua sudah mereview tentang keuntungan dan kerugian mengikuti program sekolah bahasa Jepang, lalu pendapatan yang didapatkan selama program sekolah Nihongo Gakko ini, dan pengeluaran yang harus kita bayarkan per bulan selama kita mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini. Nah, di video kali ini gua ingin share kepada teman-teman karena ada beberapa orang yang langsung DM ke Instagram gua ataupun komentar di bawah ini, yaitu tentang rincian. Bagaimana sih Bang tentang rincian program ataupun biaya untuk mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini. Nah, di video kali ini gua ingin sedikit bahas tentang bagaimana sih caranya ataupun tips dan trik untuk mencari ataupun melihat untuk program sekolah bahasa Jepang ini. Dan langsung saja ke videonya guys ya. Halo guys, langsung saja ke videonya. Nah, ini adalah sumber dari salah satu website sekolah yang gua ambil. Nah, di sini gua ingin share kepada teman-teman tentang biaya ataupun rincian dari sekolah bahasa Jepang. Nah, jadi di sini itu untuk course-nya sendiri itu ada yang 2 tahun. Untuk 2 tahun ini biasanya teman-teman itu belajarnya dari bulan April. Lalu di sini ada 1 tahun 9 bulan. Itu biasanya untuk sistem belajarnya di bulan Juli. Dan 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah itu biasanya untuk belajarnya di bulan Oktober. Lalu di sini juga ada yang 1 tahun ya, dan di sini itu untuk belajarnya itu dari bulan April dan berikutnya lagi sampai bulan Maret biasanya. Nah, di sini untuk program 1 tahun biasanya teman-teman harus membayar untuk biaya masuk sekitar 80.000 yen. Nah, di sini untuk semua cost-nya sini itu sama ya guys ya, teman-teman harus membayarkan 80.000 yen. Lalu di sini juga ada tuition fee. Nah, di sini teman-teman itu adalah biaya untuk per tahun teman-teman, sekitar 660.000 yen. Lalu di sini untuk teks dan activity fee. Di sini jadi teman-teman untuk biaya material, untuk buku dan lain-lain. Itu semuanya juga sama ya teman-teman. Teman-teman harus membayar sekitar 40.000 yen. Dan di sini ditotalkan untuk 1 tahun pertama itu 780.000 yen. Di situ semuanya sama teman-teman ya. Lalu di sini untuk tahun kedua, karena teman-teman yang mengikuti program 2 tahun, 1 tahun 9 bulan, dan 1 tahun 6 bulan, itu teman-teman tidak akan dikenakan biaya uang masuk atau entrance fee. Dan di sini untuk tahun kedua teman-teman hanya membayarkan sekitar 700.000 yen untuk yang sistemnya 2 tahun. Lalu 1 tahun 9 bulan teman-teman harus membayarkan 525.000. Dan 1 tahun setengah itu 350.000. Dan sini ada totalnya 1.480.000 yen untuk 2 tahun, 1.305.000 yen untuk 1 tahun 9 bulan, dan 1.130.000 untuk 1 tahun setengah. Lalu untuk program 1 tahun saja teman-teman harus membayarkan 780.000 yen. Dan ingat teman-teman, di sini di atasnya itu ada untuk uang registration fee, itu sekitar 20.000 yen teman-teman. Jangan lupa ya untuk biayanya ya. Dan setelah teman-teman melihat untuk sistem pembayaran ini, teman-teman tidak melihat untuk biaya asrama ya teman-teman. Di sini karena salah satu sekolah ini tidak menyediakan layanan untuk asrama teman-teman. Nah, namun di sini gue pengen share kepada teman-teman tentang biaya asrama yang berbeda. Jadi di sini gue ngambil di salah satu website juga di salah satu sekolah. Di sini adalah sistem pembayaran
contoh sistem pembayaran untuk asramanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita disatukan dengan biaya yang tadi, contohnya di salah satu sekolah, itu menyediakan paket ini teman-teman. Contoh asrama dan contoh lagi dengan biaya sekolahnya. Jadi biaya yang tadi harus dibayarkan ditambah dengan biaya ini teman-teman. Dan di sini gue bakal jelasin kepada teman-teman tentang rincian atau cara pembayarannya seperti apa ya teman-teman. Dan di sini ada jenis kamarnya, itu ada yang untuk sendiri, di bagian kiri itu ada yang untuk sendiri, berdua, dan bertiga teman-teman. Lalu untuk di sebelahnya itu biayanya 6 bulan. Untuk jadi teman-teman biayanya 310.000 yen itu untuk sendiri dalam waktu 6 bulan itu sekitar 310.000 yen. Dan di sini juga teman-teman harus membayarkan uang fasilitas teman-teman. Uang fasilitas di sini untuk 6 bulan itu 40.000 yen. Nah, uang fasilitas itu apa sih? Biasanya uang fasilitas itu seperti wifi, lalu misalkan teman-teman untuk listrik, gas, dan air ya teman-teman. Biasanya itu teman-teman harus bayarkan di awal bersama dengan uang asramanya. Lalu setelah itu juga di sini ada Hosho King teman-teman. Di sini jadi teman-teman sini ada uang jaminan. Jadi teman-teman harus membayarkan untuk di pertama saja, yaitu uang masuknya pada ketika teman-teman masuk itu dikenakan biaya 10.000 yen. Lalu di sini juga teman-teman harus bayar 30.000 yen, yaitu untuk uang masuk. Dan uang masuk ini itu untuk pertama kali saja teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman tidak diperlukan lagi tidak diharuskan untuk membayar uang masuk ini. Dan di sini teman-teman jelas akan terasa sangat sulit teman-teman, karena biaya sini untuk sendiri itu sangat besar ya teman-teman ya. Di sini kita umpamakan untuk biaya 1 bulannya itu berarti 1 bulannya itu untuk sendiri itu teman-teman harus membayarkan sekitar 52.000 yen teman-teman, harus sekitar 5 juta ya teman-teman ya. Dan untuk sendiri terasa sangat berat sekali teman-teman ya, karena di sini teman-teman harus membayarkan kurang lebihnya sekitar 52.000 yen. Lalu pada pilihan kedua teman-teman bisa bertinggal atau tinggal berdua. Di sini biayanya 230.000 yen. Dibandingkan dengan sendiri jelas teman-teman sangat diuntungkan, sangat ringan biayanya. Di sini kita perkirakan saja, kita bulatkan saja biayanya kurang lebih menjadi 40.000 yen. Atau 40.000 dikali 6, 240.000 yen. Di sini jelas sekali teman-teman, sangat untung sekali ya teman-temannya dibandingkan dengan sendiri. Dan uangnya tersebut bisa kita tabungkan. Lalu di sini juga ada pilihan lain, yaitu untuk bertiga teman-teman. Dan pilihan bertiga ini lebih murah lagi teman-teman. Itu biayanya 200.000 yen, sekitar 35.000 yen per bulan ya teman-teman. Namun ingat teman-teman, semakin banyak orang semakin juga sempit untuk kamar tersebut. Jadi ya kalau buat teman-teman yang ingin fokus untuk belajar dan punya uang banyak, lebih baik teman-teman itu dapat mengambil opsi yang pertama, itu sendiri saja ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang merasa uangnya pas-pasan atau merasa pingin lebih banyak untuk menabung, untuk biayanya tidak terlalu besar per bulannya, teman-teman bisa mengambil opsi yang kedua dan ketiga, itu bisa untuk berdua maupun bertiga ya teman-teman. Jelas sangat diuntungkan karena teman-teman untuk biaya awal dan biaya per bulannya itu jauh lebih murah, karena untuk biaya awalnya itu sendiri teman-teman 310.000 untuk berdua dan 280.000 yen untuk bertiga teman-teman. Jelas sangat diuntungkan untuk biaya awal, karena biaya awal itu biasanya sangat berat teman-teman untuk dibayarkan. Oleh karena itu gue rekomendasikan untuk teman-teman yang punya keuangan yang pas, lebih baik mengambil untuk pertama, yaitu untuk yang berdua dan bertiga, agar lebih murah tentunya untuk biaya di awal. Nah, setelah sampai sini kita coba totalkan untuk berapa sih biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak sekolah. Di sini kita untuk total fee-nya itu 780.000 yen ditambahkan dengan uang pendaftaran 20.000 yen. Jadi totalnya 800.000 yen untuk 1 tahun. Kita ambil setengahnya atau 6 bulan. Karena untuk pendaftaran pertama biasanya minimal sekolah itu harus kita bayarkan kepada pihak sekolah itu 6 bulan pertama untuk biaya sekolah dan 6 bulan pertama untuk biaya asrama. Jadi kita ambil 400.000 yen. Ditambahkan untuk uang asrama untuk kamar sendiri
tadi 390.000 yen, jadi totalnya 790.000 yen, atau kalau dirupiahkan hari ini kursnya 112 rupiah 1 yennya itu menjadi 88 juta. Lalu untuk kamar berdua itu 310.000 yen, dirupiahkan menjadi 80 juta kurang lebihnya teman-teman ya. Lalu untuk kamar bertiga itu kurang lebihnya di 76 juta. Ya cukup besar sekali ya teman-teman untuk biaya awalnya. Belum lagi ditambah teman-teman. Itu biasanya dari pihak LPK. Di pihak LPK itu biasanya butuh uang penerjemah untuk dokumen teman-teman. Jadi kurang lebihnya biasanya di biaya 3 jutaan teman-teman. Dan ya itu kurang lebihnya teman-teman harus mempersiapkan, makanya kurang lebih di sekitar 75 juta minimal sampai 80 sampai 100 juta teman-teman untuk biaya awalnya. Nah, lalu pada opsi kedua ini kita akan membahas tentang biaya yang harus kita persiapkan untuk sekolah ya teman-teman ya. Di sini enak sekali teman-teman. Untuk pihak sekolah sudah menyediakan untuk asrama. Biayanya 6 bulan. Untuk 6 bulan itu 120.000 yen. Dan di sini perbedaannya enak ya teman-teman ya. Untuk opsi yang pertama tadi pihak sekolah tidak menyediakan asrama, namun pihak sekolah membantu kita mencarikan asrama. Dan untuk pilihan opsi kedua ini pihak sekolah sudah menyediakan semuanya teman-teman ya, atau yang biasa kita sebut satu paket. Dan jelas ini menjadi lebih keuntungan untuk kita teman-teman ya. Perbedaannya untuk biaya sekolah di sini itu untuk 4 bulan saja. Untuk di opsi pertama itu biasanya 6 bulan. Dan di sini biaya yang harus kita sediakan adalah 540.000 yen, atau kalau kita rupiahkan untuk kurs yang sekarang 112 rupiah, 1 yennya itu di 60 juta rupiah. Ini jauh lebih murah untuk kita untuk mendaftar ya teman-teman. Jadi opsi kedua ini adalah pilihan yang menurut gua pribadi itu lebih worth it untuk pilih dibandingkan opsi yang pertama tadi. Dan gua pribadi sendiri gua itu mencari lebih prepare untuk mencari pihak sekolah yang menyediakan atau satu paket yang seperti ini teman-teman, karena kita tidak ribet lagi untuk ngurus ini, ngurus itu, dan biaya lainnya itu lebih acak-acak teman-teman ya. Jadi saran gua pribadi teman-teman untuk mencari sekolah lebih baik mencari yang seperti ini, sudah satu paket ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Setelah teman-teman memahami rincian ataupun biaya yang harus dibayarkan untuk mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini, ada beberapa faktor yang harus teman-teman perhatikan, yaitu tentang sekolah tersebut. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud? Apa sih yang gue maksud? Nah, pertama teman-teman harus mencari, walaupun teman-teman melihat, oh biaya sekolah ini murah nih. Namun teman-teman harus ingat, sekolah tersebut ketika teman-teman ingin mendaftar itu teman-teman harus ada senior, atau bahasa Jepangnya itu senpai. Karena kenapa teman-teman? Karena ketika teman-teman ingin mendaftar ke sekolah tersebut, nanti teman-teman yang belum bisa berbahasa Jepang sama sekali, ataupun misalnya teman-teman baru belajar bahasa Jepang, ataupun bahasa Jepang teman-teman itu masih minim sekali. Nah, faktor senpai ini itu dapat membantu teman-teman, baik itu untuk tugas, baik itu untuk mentranslatekan nantinya itu untuk bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Lalu faktor yang paling penting yaitu teman-teman nantinya dapat dibantu untuk mencarikan aruba itu atau kerja part-time. Dan ini adalah faktor penting keberadaan dari senpai tersebut teman-teman. Nah, lalu hal lain yaitu teman-teman contoh, ketika teman-teman datang ke Jepang, teman-teman masih belum tahu daerah tersebut. Dan ketika teman-teman di sekolah tersebut sudah ada senpai atau senior, teman-teman dapat diberitahu oleh senpai tersebut. Contohnya, tempat pembelian untuk kebutuhan sehari-hari, tempat untuk membeli sepeda, lalu tempat untuk aruba itu, dan lain-lain. Itu semua senpai dapat memberitahu teman-teman. Dan ini adalah faktor penting apabila teman-teman ingin cepat bergerak. Dalam artian teman-teman sudah datang ke Jepang, lalu seminggu 2 minggu beradaptasi mengurus untuk KTP dan lain-lain, dokumen dan lain-lain, untuk sekolah dan lain-lain. Lalu setelah itu keberadaan senpai ini sangat penting, yaitu ketika teman-teman ingin cepat arubaito atau kerja part-time, teman-teman dapat diberitahu oleh senpai ini. Dan ini adalah faktor penting.
Kalau saran gue, mending teman-teman jangan mendaftar ke tempat yang senpainya tidak ada, kecuali teman-teman emang punya uang dan teman-teman ingin fokus belajar, itu tidak ada masalah. Namun teman-teman yang ingin beradaptasi dan ingin mengembalikan sedikit demi sedikit untuk dari modal awal yang 60-100 juta itu, teman-teman lebih baik mencari sekolah yang sudah ada senpainya, karena ini sangat penting. Lalu yang kedua, yaitu teman-teman ketika ingin mencari tahu ini di sekolah ini ada beberapa negara sih, negara apa aja sih yang ada murid-muridnya di sekolah ini, teman-teman bisa menggunakan website Nishinkyo. Di sini teman-teman tinggal klik aja sekolah yang dimaksud, lalu ketika muncul Nishinkyo ini teman-teman bisa klik. Nah, dan di sini teman-teman dapat melihat yaitu tentang biaya, course dan lain-lain. Lalu lulusan dari untuk sekolah ini yang lulus N1, N2, N3, N4 dan sampai N5, dan lalu di sini juga dapat dilihat teman-teman nanti yang untuk bekerja dan lain-lain itu terdaftar, dan dari negara-negara pun bisa dilihat di sini negara mana sih yang sudah ada ataupun yang sedang belajar di sekolah tersebut, dan itu teman-teman bisa gunakan website Nishinkyo. Lalu yang ketiga yang harus teman-teman pastikan yaitu ketika misalkan senpai sedang tidak bisa memperkenalkan atau mensokaikan kita untuk aruba itu, yaitu teman-teman harus memastikan kepada pihak sekolah apakah di pihak sekolah tersebut ada support untuk mencarikan aruba itu atau tidak, karena ini sangat penting sekali. Ketika teman-teman tidak bisa menggunakan bahasa Jepang dengan baik ataupun untuk mencari pekerjaan dengan baik, yaitu ada disinilah tugas perannya seorang sensei atau sekolah tersebut untuk mencarikan teman-teman aruba itu. Namun pengalaman gue pribadi teman-teman, balik lagi, pengalaman gue pribadi itu dulu mencarikan aruba itu sangat lama pun teman-teman, bahkan bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan. Dan pengalaman gue pribadi sendiri, teman-teman tolong diperhatikan, tolong dipastikan kepada pihak sekolah pun maupun pihak LPK teman-teman. Ingat sekali teman, pengalaman gue pribadi, gue dulu untuk pembayaran 500.000 yen itu sudah termasuk 4 bulan untuk biaya sekolah, 4 bulan untuk biaya asrama. Namun kenyataannya teman-teman, karena LPK sendiri itu tidak tahu, jadi ketika kita datang ke Jepang dan kita sedang belajar, lalu kita diberikan seperti kertas tersebut bahwa kita, dan disinilah ini list pembayaran untuk biaya sekolah dan asrama. Dan ternyata kita sangat mengejutkan teman-teman, dari pihak sekolah ternyata yang awalnya itu pembicaraannya 4 bulan untuk sekolah dan 4 bulan untuk asrama, ternyata itu di split lagi teman-teman, yaitu 2 bulan untuk asrama dan 2 bulan untuk sekolah, lalu sisanya bukan di awal tapi itu di akhir, yaitu ketika kita akan masa kelulusan. Dan dari masa kelulusan itu dihitung 2 bulan masa kelulusan dan sebelumnya, jadi itu 2 bulan 2 bulan. Dan ini sangat dirugikan ke teman-teman, apalagi buat teman-teman yang benar-benar bergeraknya lambat ataupun mencari aruba itunya itu lambat, karena teman-teman ingat 2 minggu minimal itu kita untuk adaptasi, dan setelah 2 minggu untuk adaptasi kita harus mencari aruba itu. Aruba itu nanti contohnya 1 bulan, 1 bulan itu baru kita mendapatkan gaji, dan itu sudah hampir masuk bulan kedua, dan lalu di bulan ketiga kita harus membayar untuk sekolah dan asrama. Jadi kita sudah ada waktu sama sekali teman, tidak ada waktu sama sekali. Dan apalagi teman-teman yang mencari aruba itu sekitar memakan waktu 1 bulan, lalu 1 bulan itu mencari aruba itu, kerja 1 bulan, dan teman-teman itu baru mendapatkan gajinya di bulan berikutnya, bukan? Nah, dari situ teman-teman harus sudah membayar uang asrama dan sekolah. Jadi sama sekali teman-teman tidak punya tabungan. Dan ingat teman-teman, ini yang harus teman-teman pastikan sama sekali, harus kakunin sama sekali kepada pihak LPK dan pihak sekolahnya, karena ini adalah ya seperti di awal dijanjikannya seperti ini loh kontraknya, bukan kontrak ya teman-teman, namun seperti ini loh yang dijanjikan dari yang diberikan dari pihak sekolah maupun LPK. Namun kenyataannya ketika kita datang ke Jepang dan kita sedang sekolah, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Ya sama dengan sistemnya 4 bulan, namun tidak ada pemberitahuan kepada kami sendiri, itu ternyata pembayarannya di split lagi dari 4 bulan itu 2 bulan 2 bulan. Dan ini tolong teman-teman pastikan kepada pihak LPK dan untuk pihak sekolahnya agar tidak terjadi seperti ini, dan teman-teman pun menjadi tidak was-was untuk nantinya ketika datang di Jepang. Dan ya
Buat teman-teman yang ingin menanyakan informasikan tentang Jepang dan lain-lain, teman-teman bisa langsung DM di Instagram gue bakal cantumkan linknya di bawah. Dan like bila teman-teman suka video gue, dan share kepada teman-teman yang benar-benar ingin pergi ke Jepang. Dan gue minta tolong kepada teman-teman yang benar-benar ingin ke Jepang, tolong perhatikan hal-hal sekecil ini teman-teman, karena ini sangat penting sekali buat teman-teman. Dan mungkin video gue sampai di sini. Terima kasih telah menonton video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.